Horas, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan hari ini, Sabtu 28 Januari 2023. Dan kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memulai renungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku ND nomor 758, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan hari ini tertulis dalam Amsal 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Demikian kira-kira perkataan Thomas Andrews, sang pembuat kapal Titanic di tahun 1912. Ia begitu yakin bahwa Titanic tidak akan tenggelam karena dibuat dengan mengutamakan keselamatan kapal. Badan kapal dilapisi baja ganda dan sistem pengamanan terbaik di zamannya. Karena keyakinan dan kesombongannya, nahkoda kapal pun memimpin perjalanan kapal dengan meremehkan bahaya di laut. Akibatnya, Titanic tenggelam di hari keempat perjalanan perdananya karena menabrak gunung es yang besar di Samudra Atlantik. Hilang sudah kemewahan kapal yang besar dan canggih itu ditelan lautan. Nasib kapal Titanic adalah contoh nyata dari dampak kesombongan. Contoh nyata dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak suka terhadap sifat sombong atau congkak. Dan banyak cara Tuhan untuk menghukum orang-orang congkak. Di antaranya dengan membuat orang congkak itu meremehkan bahaya atau tantangan, lengah, dan akhirnya hancurlah semua yang dimilikinya. Atau dalam firman Tuhan hari ini digambarkan dengan kata rumah. Itu juga yang terjadi pada perusahaan pembuat Nokia dan BlackBerry. Sempat menjadi raja penguasa pasar ponsel, kebesarannya membuat Nokia sombong dan meremehkan saingan mereka yang masih kecil, yaitu Apple dan Samsung. Kesombongan itulah yang membuat Nokia dan BlackBerry akhirnya mengalami kehancuran dan hilang dari pasaran. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus mewaspadai sifat sombong. Karena kesombongan adalah sifat yang membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi dan bahkan menempatkan Tuhan bukan sebagai yang prioritas. Itulah sebabnya Tuhan membenci orang-orang sombong. Sebaliknya firman Tuhan hari ini berkata, batas tanah seorang janda dijadikannya tetap.
Pada masa Israel, seorang janda seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk diandalkan. Dia tidak masuk hitungan dalam segala hal karena sudah tidak memiliki suami. Dengan demikian harapannya hanya kepada Tuhan, berharap Tuhan membela haknya, sebab tidak ada lagi seorang pun di dunia ini yang mau menjadi pembela mereka. Karena menggantungkan harapannya pada Tuhan itulah hak-hak mereka dibela oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi bagian mereka tidak akan hilang dari mereka. Karena itu marilah tetap menjaga sikap hidup kita dengan hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita miliki saat ini, banyak maupun sedikit, hebat maupun sederhana saja, janganlah itu membuat kita menjadi sombong. Tetaplah rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan, karena dengan sikap seperti itulah Tuhan menjadi pembela hak-hak kita dalam segala keadaan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Engkau memberikan kami roh yang memahami bahwa apa yang ada pada kami hanya berasal dari Engkau, dan karena itu kami tetap rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Biarlah Engkau mengajar kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami, sehingga Engkaulah yang membela segala hak kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.